Alhamdulillah alladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al anhar. Ahmadu subhanallahi ta'ala wa ashkuru ala ni'amil ghazar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul azizul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasulul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa ala alihi al-abrar wa sabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qarar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala fi ayatin ukhra ud'uni astajib lakum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini hari terakhir Jumat dari bulan Rajab kita masih dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama bahwa ketika di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, siapa saja yang membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali, maka insyaAllah rizkinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1 tahun ke depan. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah dibaca 35 kali sewaktu khutbah, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda khamsan ukhra. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi kepada seseorang tentang 5 hal terkecuali Allah sudah mempersiapkan 5 hal yang lain. Yang pertama, la yu'tihillahu syakhsa syukra lin ni'mah. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur illa waqad a'adda lahu ziyadah, terkecuali Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang mereka syukuri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan doa, kesempatan kepada setiap manusia untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan al-istijabah, pengabulan doa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka akan aku kabulkan doa-doa yang kalian minta. Lalu kalau ada pertanyaan, ya Ustaz, ya Kiai, wahai Syekh, bagaimana kami sudah berdoa kepada Allah tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabul, tidak menerima doa-doa kami, Allah tidak kunjung wujud doa kami, Allah. Dikatakan dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang berdoa kepada Allah, bermunajat, ya Rabb, ya Rabb, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, sekalipun Allah lebih tahu tentang hamba tersebut. Allah bertanya, wahai malaikat, siapakah mereka yang sedang berdoa kepadaku? Dijawab oleh malaikat, ya Allah, abduka saleh, hambamu yang saleh ya Allah, yang dia selalu melaksanakan salat, berpuasa, beribadah dan taat kepadamu ya Allah. Maka apa jawaban Allah SWT? Inni uhibbu sautahu. Aku senang, bahagia, senang mendengar suaranya. Maka itu biarkan dia terus berdoa, jangan kau berikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena aku senang dan mendengar suara-suara daripada hamba-hambaku yang soleh.
Namun ketika seorang hamba yang asyik, yang bermaksiat kepada Allah, ketika Allah bertanya, siapa yang sedang berdoa wahai malaikat? Kata malaikat, hambamu yang ahli maksiat, hambamu yang selalu jauh dari engkau ya Allah, yang selalu melanggar aturanmu ya Allah. Maka Allah SWT mengatakan, berikan kepada dia segera, aku tidak suka mendengar suaranya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata doa-doa kita tidak kunjung diterima oleh Allah SWT, bukan berarti tidak diterima, akan tetapi Allah cinta dengan doa-doa kita, dengan suara-suara kita. Andaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti yang terbaik untuk kita. Allah ketika memberi kepada hambanya mesti yang paling maslahat untuk hamba tersebut. Maka ketika kita minta doa sesuatu, lalu Allah berikan sesuatu yang lain yang mungkin kita tidak terasa. Kita minta mobil, namun Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita. Lalu kita mau milih mana? Apakah mobil atau kesehatan? Tentunya kita milih sehat, punya mobil. Kalau tidak sehat, tidak percuma, kita tidak bisa menggunakannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala la yu'til istighfar illa wa qad a'ada lahul ghufran. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan istighfar, permintaan ampunan, terkecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan pengampunannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta ampunlah kalian semua kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, lau akhtatum hatta tablughu khotoyakumus sama, andaikan kalian semua berbuat kesalahan, yang mana kesalahan-kesalahan itu banyak sekali sampai setinggi langit, summa tubtum, lalu kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kalian. Maka dari itu sebanyak apapun dosa kita, tobatlah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat-tobat kita. Dan selanjutnya, wala yu'tihi taubata illa wa qad a'ada lahul qabul, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubat terkecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan, yaitu diterimanya tobat-tobat kita, tobat-tobat seorang hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin, dikatakan bahwa sudah tercatat di sekeliling arasy sebelum dunia itu diciptakan 4.000 tahun. Apa yang tercatat di arasy itu? Wa inni laghaffarun liman taba, sungguh aku akan menerima tobatnya, menerima ampunannya, permintaan ampunannya bagi orang-orang yang bertobat, wa amana, dan iman kepadaku, wa amila sholihan, dan amal soleh, summah tada, kemudian dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wala yu'tihi shadaqah illa qad 'ada lahu taqabbul, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekah terkecuali Allah sudah mempersiapkan at-taqabbul, diterimanya sedekah tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas, bahwa setiap manusia itu berada di dalam naungan sedekahnya sampai semua manusia sudah ditentukan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya sudah selesai. Dan juga di dalam hadis lain dikatakan, ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin yabtaghi biha wajhallah, tidaklah seseorang yang bersedekah yang mana sedekahnya betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, illa qala Allahu yaumal qiyamah, terkecuali Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti berkata, bersabda, memanggil, abdi, wahai hambaku, rajautani, dulu engkau meminta kepadaku, mengharap pahalaku, falan uhkiraka, sungguh sewaktu kau meminta kepadaku, aku tidak pernah meremehkan dan aku tidak pernah merendahkan apa yang kau minta. Haram tu jasadaka 'alan nar, maka dari itu hari ini aku haramkan jasad kalian masuk ke dalam neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, maka masuklah ke pintu-pintu surga dari yang mana saja. Ini adalah keistimewaan daripada sedekah. Semoga 5 hal tadi Allah Subhanahu wa taala mempermudah kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلد المسلمين عامة يا Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kami berada di ujung bulan Rajab ini ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada kami ya Allah, sebagaimana kau muliakan bulan ini, bulan Rajab ini ya Allah. Muliakanlah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, sehingga kami bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana kau kumpulkan pada siang hari ini ya Allah, semoga kau kumpulkan kembali di surgamu ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di masjid ini ya Allah ada yang punya salah, kau ampuni dosa-dosa ya Allah. Yang punya hutang, kau bebaskan hutangnya ya Allah. Yang punya masalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Yang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Yang sakit, semoga engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepadamu, di saat kami sedang membaca Al-Quran. Dan jadikan di akhir hayat kami, mulut dan hati kami ya Rabb mampu mengucapkan kalimah yang mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah, terima amal ibadah kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli